Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mengopen podcast ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, pada podcast kali ini saya akan membahas tentang kafir harbi. Nah, apa sih itu kafir harbi? Nah, sebelum kita masuk ke definisi dari kafir harbi, kita harus mendefinisikan dulu maksud dari kata kafir itu sendiri. Nah, di sini saya akan memakai sudut pandang sudut pandang Islam, yang mana kalau di dalam Islam, kafir itu artinya adalah orang yang beragama non-Islam. Jadi kalau orang-orang yang non-Islam, yang agamanya non-Islam, berarti kita kategorikan sebagai kafir. Jadi kafir itu ya hanya sekedar itu gitu, nggak ada definisi negatif dari kafir. Jadi itu hanya sekedar pengelompokan. Jadi nggak ada istilahnya gitu kayak kalau kafir pasti jahat, kalau kafir pasti boleh dihina, kalau kafir boleh ditumpahkan darahnya. Enggak seperti itu definisi kafir itu sebenarnya netral aja gitu sebenarnya, nggak ada makna negatif sebenarnya. Cuman di masa sekarang ini ya kebanyakan orang Islam yang terlalu ekstrim menggunakan kata kafir untuk menghalalkan perbuatan-perbuatan mereka yang sebenarnya tidak baik. Misalkan seperti membunuh, misalkan dengan alasan bahwa orang ini kafir misalkan, maka dia boleh dibunuh. Padahal kafir itu sendiri sebenarnya mereka nggak paham gitu apa sih kafir itu sebenarnya gitu. Nah, sebenarnya kafir itu kan sederhana aja kan, hanya sekedar orang yang non Islam, udah itu aja. Jadi orang kafir itu apakah jahat? Bisa. Apakah dia tidak jahat? Bisa juga gitu. Jadi definisinya itu netral gitu. Baik, kali ini saya akan masuk ke definisi kafir harbi. Nah, apa sih itu kafir harbi? Nah, kafir harbi adalah orang-orang kafir yang diperbolehkan untuk bukan dibunuh juga, tapi lebih ke arah boleh untuk dilawan. Misalkan orang kafir yang sering mengganggu umat Islam, misalkan orang kafir yang sering menghina-hina ajaran Islam misalkan, atau orang kafir yang suka membunuh orang Islam, yang mana pada masa jahiliyah dahulu, pada masa Islam belum jaya gitu di Jazirah Arab, itu perbuatan terhadap orang-orang Islam itu kadang ada yang sampai dibunuh gitu oleh orang-orang kafir tersebut gitu. Nah, orang-orang seperti ini itu boleh dimusuhi gitu. Orang-orang kafir harbi ini boleh dimusuhi. Cuman tindakan balasan yang boleh kita lakukan itu harus sepadan. Misalkan kalau hanya sekedar dihina, ya maka paling maksimal itu ya menghina balik gitu. Itu paling maksimal. Walaupun di dalam Islam dianjurkan bahwa memang diperbolehkan ya untuk membalas dendam itu, cuman lebih baik memaafkan. Itu lebih baiknya. Tapi kalau mau balas dendam pun boleh, tapi jangan melampaui batas. Kalau intinya, kalau hanya sekedar hina balik. Kalau hanya sekedar dipukul pakai satu jari, maka ya pukul maksimal hanya boleh memukul satu jari, tidak boleh memukul dengan tinju misalkan. Jadi itulah etika dalam membalas dendam, etika dalam memusuhi orang. Kalau misalkan bagaimana kalau misalkan orang kafir itu membunuh, maka kita boleh membunuh dia, itu diperbolehkan. Intinya harus sepadan. Jadi itulah ya, ini pelajaran sedikit tentang etika balas dendam gitu. Terus apa lagi ya, walaupun sebenarnya ya gimana ya, nantilah kita berbicara hal itu ya, nantilah kita berbicara tentang etika balas dendam. Baik, kita review sedikit bahwa kafir harbi adalah pengelompokan orang kafir yang diperbolehkan untuk dimusuhi, tetapi dengan catatan bahwa perbuatan yang harus kita balaskan kepada orang kafir harbi tersebut harus sepadan, tidak boleh lebih dari apa yang dia lakukan terhadap kita. Gini, saya mengutip dari Al-Quran ya, saya lupa juga ini surat apa, ayat apa, tapi bunyinya begini, artinya adalah perangilah orang-orang yang memerangi kamu.
Jadi di dalam Islam pun kita diajar, orang Islam ya, diajarkan bahwa memerangi pihak lain itu harus dilakukan dalam rangka pertahanan diri. Jadi tunggu dulu mereka memerangi kita, maka baru kita boleh memerangi mereka. Jadi kita nggak boleh menyerang duluan sebenarnya, walaupun di dalam Islam, walaupun sebenarnya kita juga nggak boleh pasrah juga gitu. Jadi sebelum kita diperangi gitu, sebelum orang Islam itu diperangi, maka kita harus waspada, seperti kayak menyiapkan peralatan-peralatan yang diperlukan untuk seandainya nanti kalau ada musuh yang menyerang misalnya. Tapi orang Islam itu tidak boleh menyerang duluan, itu tidak diperbolehkan, kecuali misalkan orang Islam itu diperbolehkan untuk menyerang duluan kalau misalkan ingin membebaskan suatu bangsa dari penindasan. Misalkan dulu ya pernah dulu bangsa Konstantinopel ya, tidak salah, yang mana sekarang itu berada di Turki, di Istanbul, yang mana pada masa itu ini boleh diperdebatkan ya, tetapi setidaknya inti ceritanya kita dapat, yang mana pada saat itu orang Islam itu menyerang duluan gitu. Orang Islam itu menyerang duluan, yang mana pada masa itu yang menyerang itu adalah kerajaan Turki Utsmani, atau yang kita kenal dengan kerajaan Ottoman, yang mana pada saat itu dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih gitu. Muhammad Al-Fatih, dan dia menyerang duluan ke Konstantinopel dalam rangka melakukan pembebasan terhadap orang-orang di sana, karena orang-orang di sana itu mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi lah dari pihak dari kerajaan Bizantium. Jadi dalam konteks itu diperbolehkan di dalam Islam untuk menyerang duluan dalam rangka untuk membebaskan orang-orang dari penindasan. Itu diperbolehkan. Jadi sama kayak kalau bagi teman-teman nih yang belajar di ilmu politik atau di ilmu hubungan internasional, mungkin pernah mendengar istilah intervensi kemanusiaan. Nah, jadi seperti itulah jadi itulah sikap menyerang yang lebih dulu yang diperbolehkan. Jadi sama lah kayak intervensi kemanusiaan gitu. Atau ya bahasa Inggrisnya itu adalah humanitarian intervention. Baik, segitu saja untuk podcast kali ini. Semoga teman-teman semoga pengetahuan ini praktikal, dan terima kasih bagi sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan nantikan episode podcast saya berikutnya.